Oh, apa tadi lang? Ada orang di bawah. Anjing. Sini Jo, sini Jo. Dia pusingin itu. Kenapa ada orang? Iya, iya. Apa itu, Le? Duh anjing, gak mati dong dia. Aduh. Oh sih. Halo teman-teman semuanya. Kali ini gue muncul di YouTube, bukan di TikTok. Karena konten tips kali ini adalah request dari followers di TikTok, yang dimana gue bakal kasih tahu ke kalian beberapa tips dan trik yang pasti seputar PUBG Mobile. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas. Siapa nih yang masih nyalain blocked side warning? Jangan ya guys, apalagi buat pemula. Itu kurang efisien kalau kalian bermain PUBG. Kalau kalian lagi TPP yang di depannya kalian ada tembok, crosshair kalian tuh jadinya tuh hilang dan digantiin sama kayak tanda dilarang kayak gitu. Jadi tuh buat melakukan aiming kalian ke musuh tuh agak kayak kurang. Jadi jangan pernah kalian nyalain, tapi kalian harus matiin. Kalau kalian matiin, ketika kalian TPP di depan kalian ada tembok, crosshair kalian tuh tetap sama. Jadi tuh kalau kalian mau ngebanting aim kalian ke musuh, jadi tuh lebih enak tuh. Lihat tuh yang gue lakuin, tinggal diarahin langsung dibanting, dan akurasi kalian tuh lebih baik daripada blocked side warning kalian aktifin. Jangan diaktifin ya guys, harus dimatiin. Nih, kalian pernah gak sih pas kalian di belakang tembok itu ada musuh di depan di situ, kalian nembak tapi nggak bisa karena kalang sama tembok di depan. Nah, caranya tuh gampang. Kalian tinggal ubah yang mode TPP kalian ke FPP dan kalian bisa nembak yang di belakang tembok kalian. Ini adalah salah satu trik yang berguna sih kalau gue bilang. Dan mode FPP ini juga enak kalau misalnya kalian tuh di rush atau ngeras satu squad yang cuma selewat satu jalan doang. Nih, gue tunjukin ya lewat video. Posisinya tuh gue di sini di rush satu squad. Nah, akses buat ke apartemen gue ini tuh cuma lewat tangga itu doang. Nah, di sini tuh, gue pakai shotgun dulu, gue hajar. Nah, di sini langsung gue ganti mode FPP biar view gue lebih enak. Nih, enak. Tuh mereka tuh kelihatan semua badannya. Nah, itulah salah satu kegunaan mode FPP. Oke, siapa nih yang pemula yang belum ngaktifin pick and scope dan pick and fire? Nah, ini buat pemula yang main 2 atau 3 jari tuh sangat berguna banget. Kalian kalau misalnya ngepick kayak gitu tuh lebih enak aja, jadi kayak cepet gitu. Tinggal apalagi yang pilih yang tap. Kalau misalnya yang nahan tuh kayaknya tuh kurang kayaknya, karena kalau yang nahan itu yang hold itu lebih cocok buat 4 jari. Kalau yang main 2 atau 3 jari itu cocoknya itu yang tap. Kalian tuh lebih cepet tuh. Nah, dan ketika kalian main pick and fire, usahakan setiap kalian pick and fire harus cepet, dan biasakan analog kalian. Kalau misalnya kalian ngepick di kiri, ngepick and fire di kiri, analog kalian tuh langsung tarik ke kanan supaya tuh badan kalian tuh langsung terlindungi sama coveran. Ini pembelajaran yang memang sangat bagus kalau misalnya kalian pengen melatih pick and fire kalian. Nah, biar kalian mudah, gue kasih agak gede analog gue. Ketika gue kali ngepick di kiri, analog gue langsung gue tarik ke kanan supaya badan gue tuh langsung terlindungi. Nah, siapa nih yang masih ngaktifin kamera rotation while ADS? Gua saranin ini jangan ya guys, apalagi buat para pemula yang baru main PUBG. Karena ketika kalian lagi lawan satu squad dan tangan kalian kegeser atau kebanting atau nggak licin gara-gara keringat, nah itu mempengaruhi banget. Apalagi kalian lagi open scope tuh.
Jadi tuh aim kalian tuh jadinya ngaco tuh, kalian lihat tuh. Jadi mendingan jangan diaktifin ya yang kamera rotation while ADS. Lebih enak sumpah ketika kalian buy one atau lagi lawan satu squad dan kalian open scope, kamera kalian tuh diem. Jadi kalian tuh ngarahin aimnya tuh pakai ADS kalian atau enggak pakai gyro kalian. Apalagi kalian kalau misalnya latihan pick and fire secara cepet kayak gini nih, itu kalian tuh nyaman banget di kalian. Aim kalian gak akan ketarik, dan penempatan posisi aiming kalian juga akan bagus, dan akurasi kalian pastinya akan bagus. Sekarang kamera rotation while leaning sama aja sih yang kayak kamera rotation while ADS, tapi bedanya ini ketika kalian lagi ngelin atau lagi ngepick. Ketika kalian ngepick dan jari kalian licin atau kepleset, jadi aim kalian tuh ngaco jadinya. Kalian nahan pakai gyro dan kalian nahan aim kalian tuh pakai lean kalian. Jadi jangan pernah ya kalian nyalain kamera rotation while leaning atau enggak kamera rotation while ADS. Itu sangat gak berguna banget sih kalau kalian main. Yang ada aim kalian jadi annoying saat kalian nembak. Mendingan kalian matiin. Nah, kalian tuh harus tahu apa sih perbedaan antara tombol fire yang kiri dan tombol yang fire yang kanan. Kalau tombol fire yang kiri kalian nembak, recoilnya tuh kalian nahan tuh pakai ADS atau enggak gyroscope. Sedangkan tombol yang fire yang kanan kalian bisa nahan pakai ya tombol yang fire kanan itu sendiri. Kalian tinggal tekan dan tahan. Dan kalau misalnya kalian pakai tombol yang kanan itu, kalian tuh enak banget buat buy one sambil jiggle. Itu nanti kalian ada pembelajarannya sendiri, nanti gue bakal ngajarin kalian. Nanti kalian komen aja di bawah siapa yang mau pembelajaran mengenai jiggle menggunakan dua jari. Nanti kalian komen ya di bawah ya yang mau. Dan nanti juga gue ngasih tahu ke kalian kenapa sih pro player sering banget nembak pakai jempol yang kanan. Tunggu di next video ya. Nah guys, siapa nih yang masih contoh atau ngikutin analog gede yang seperti player Cina? Lakuin. Kalau memang itu nyaman buat lo ya udah lakuin. Tapi kalau menurut gua itu kurang efisien. Karena kenapa? Kalau gua sendiri gua pakai analog yang kecil. Karena lebih cepet movement gua daripada analog yang besar. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalian juga bisa latihan di tempat training ini menggunakan analog kalian. Gue saranin sih kalau kalian pengen cepet movement ya pakai analog yang kecil. Ya kalau gue pakai yang ukuran paling kecil 50. Tapi kalau kalian mau lebih besar lagi nggak apa-apa, itu terserah kalian. Dan kalau menurut gue semakin kecil analog kalian, semakin cepet jiggle atau movement yang kalian bisa dapetin. Nanti gue akan bahas juga mengenai movement dan juga cara main jiggle. Nanti kalian komennya di bawah. Nah guys, jadi itu di kontrol itu ada 3. Yang 1, 2, dan ketiga. Yang nomor 2 itu jarang banget dipakai. Jadi mungkin gue gak bakal bahas. Jadi buat ngebantu kalian jadi pro player, nomor 2 itu gak termasuk ya. Yang termasuk itu hanya nomor 1 dan nomor 3. Dan yang sekarang gue pengen bahas itu nomor 3. Karena nomor 1 itu ya udah biasa, itu default normal ketika kita bermain PUBG ya pakai kontrol itu. Tapi ketika nomor 3 itu dipakai, perbedaan mencoloknya itu dengan nomor 1 di analognya. Ketika kalian pakai kontrol nomor 1 itu, kalian agak keluar sedikit dari analognya tetap bisa gerakin. Tapi kalau misalnya kalian pakai kontrol yang ketiga, kalian di luar daripada analognya itu, kalian gak bakal bisa gerakin. Jadi memang penempatan itu harus pas banget. Dan nomor 3 itu sering banget dipakai sama pro player dan pemain jago. Pemain jago atau content creator yang suka pakai itu ada 2 yang gua kagumin. Yang pertama Bang Denny Moza dan yang kedua Super Nair. Gua sendiri pengen banget pakai kontrol nomor 3 tapi belum ada kesampaian buat ngatur-ngatur kontrolnya karena gue juga lagi sibuk. Jadi ketika nanti gue udah ubah, nanti gue bakal share ke kalian. Paling layoutnya ini hanya buat 2 jari atau enggak 3 jari. Nanti gue bakal share. Nah buat player baru, kalian tuh pasti sering banget ngikutin sensitivity pro player atau enggak idola kalian. Nah gue saranin sih jangan terlalu ikutin, itu bisa jadi patokan aja sih. Pertama, kalaupun kalian pengen ikutin idola kalian, kalian tuh harus yang namanya ngelihat dia itu device apa, ukurannya berapa, supaya kalian tuh pas di kalian.
Kalaupun kalian ada contoh atau copy idola kalian dan masih ada yang kurang, ya kalian jangan cari lagi ke orang lain, jangan kayak gitu, tapi kalian harus latihan di training dan ngepasin lagi sama sensitivitas kalian. Nah, siapa sih yang di sini yang masih pakai auto loot? Nah, kalau gue sendiri sih gue nggak pakai auto loot. Karena kenapa? Kalau misalnya gue pengen barbar atau main, ya pengen nabrak satu squad atau nggak main di scrim dan ada yang squad nabrak gue atau orang nabrak gue, pasti kita rebutan senjata. Tapi kadang-kadang ketika kita pengen ngefight sama musuh dan di bawah kita ada lootingan, kita tuh suka keangkat dan ngambil sendiri lootingannya. Jadi tuh ayam kita jadinya ngilang sendiri. Nah, itu sangat ngerepotin sih apalagi ketika kalian lagi lawan satu squad dan kalian pengen barbar ya, pengen ngelatih mental kalian. Gua saranin sih mendingan dimatiin aja. Nih buat pemula nih, kalau menurut gua mendingan kalian aktifin jump and climb, supaya kalau misalnya kalian pengen lompat ya lompat, tapi kalau kalian main manjat ya manjat, supaya nggak terjadi ketika kalian pengen cuma lompat tiba-tiba ke vaulting atau lagi manjat, jadi akhirnya ditembak sama musuh. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanya ke gua, "Bang, aim assistmu on atau off?" Gini guys, aim assist itu nggak ngebuat lu makin jago, tapi hanya ngebantu lu aja. Contohnya, ketika lu ngenokin orang dan dia di smoke dan lu bisa main dia, itu biasa pakai banget di scrim buat cari kill point. Nah, tapi gak enaknya aim assist ketika lu lagi banget lawan satu squad, aim lu tuh narik-narik ke musuh yang kiri ke kanan, jadinya tuh aim lu tuh mencong-mencong. Jadi ada plus minusnya ya guys. Saran gua kalau lo masih belajar, mendingan nyalain aja aim assist lo. Ingat, nyalain aim assist itu bukan berarti lo cupu atau noob, tapi memang ada faktor kegunaannya tersendiri digunakan dalam menggunakan aim assist. Oke guys, hanya segitu dulu dari gua mengenai beberapa kesalahan yang mungkin harus diperbaiki bagi pemula atau yang masih belajar main PUBG ya. Nanti kalau kalian ada request mengenai konten PUBG lagi, kalian bisa komen atau DM gue di Instagram atau lewat TikTok gue juga di Calvin Urri. Kalian jangan lupa follow dan subscribe dan like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih guys.